siap mengabdi untuk negeri. Salam imitatio. Viva Profesores Pro. Panggil saja aku Prado Imitatio. Saudara-saudara, jangan heran dan takjub. Ini dunia sandiwara. Di sebuah negeri yang pendidikannya berseri-seri, di sebuah negeri yang orang-orangnya penuh nafsu pada gelar, terutama gelar kesarjanaan. Manakala untuk mendapatkan gelar itu sulit, harus bekerja keras, bersusah payah, berkorban tenaga, waktu, pikiran, serta yang paling penting adalah dana. Maka muncullah seorang dewa penolong. Ya, dewa penolong yang siap memberikan gelar, mulai dari gelar S1, S2, S3, bisa apa saja dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Semua yang berhubungan dengan pemberian gelar diselesaikan dengan sejumlah uang untuk wisudanya di hotel berbintang. Saudara-saudara, uang adalah alat pembeli gelar yang paling ampuh dan dahsyat. Siapakah dewa penolong itu? Siapakah dewa penolong itu? That's me, Prado Imitatio. Saudara-saudara, kitab-kitab tebal ini
adalah buku-buku yang sengaja aku susun bersama tim dari universitasku. Coba lihat, ada kitab 1000 gelar, ada kitab kiat-kiat jual beli gelar. Masa ada Pancemerlang bersama Prodo Imitatio, seni berpikir negatif, dan lain-lain. Buku-buku tebal ini apabila ditumpuk dapat menjadi tempat duduk. Saudara-saudara berkenan pesan, hubungi saja University of Susulapan yang cabangnya ada di Amarakua. Tapi cabangnya ada di sini. Aku sendiri Prodo Imitatio rektornya. Saudara-saudara, saudara-saudara pasti penasaran mengapa orang bisa beli gelar. Dengan mudah aku jawab, bisa. Mengapa tidak? Akan aku jelaskan mengapa. Di negeri yang pendidikannya berseri-seri ini, orang-orangnya rindu akan gelar kesarjanaan. Mari kita lihat sejarah. Ini di zaman raja-raja masih hidup, untuk memberikan penghargaan kepada para pengikutnya, ia memberikan gelar, dan pengikutnya pun merasa menjadi terhormat dan bermartabat. Ini, lihat ini baik-baik saudara-saudara. Di masa penjajahan bangsa asing, untuk menggoda para bumiputra agar merasa terhormat, mereka memberikan gelar kepada siapa saja yang punya uang. Dan orang itu pun merasa menjadi bangsawan, Raden, Menak. Padahal tidak sama sekali saudara-saudara. Konon di tanah Sunda dulu ada orang yang bergelar Raden Sabenggol Sekancing Bodol. Maksudnya ia membeli gelar dengan harga 1 benggol. Pakaiannya penuh dengan kancing-kancing imitasi. Sekali ditarik langsung rontok semua. Jadi sebenarnya aku adalah pelanjut tradisi-tradisi tersebut. Tradisi para raja dan penjajah dulu. Saudara-saudara tahu, setelah pendidikan menjadi kebutuhan di negeri yang pendidikannya berseri-seri ini, perguruan tinggi pun banyak didirikan. Program S1, S2, S3 pun banyak. Ibarat mendaki gunung yang tinggi dengan susah payah, maka peluang itu muncul bagiku yang dibesarkan dengan penuh kemanjaan. Mengapa kemanjaan? Karena orang tuaku kaya raya, akhirnya aku malas. Nak, ke sekolah. Hari sudah siang. Aku tidak menjawab. Aku tarik selimut. Padahal di luar matahari sudah terang dari anak jendela kamar. Ya sudah sayang. Nanti papa kontak kepala sekolah bahwa kamu sakit. Aku tersenyum dalam selimut. Akhirnya aku malas. Tapi naik kelas. Karena kalau tidak, aku malu. Akhirnya uang orang tuaku pun menyerang kemana-mana, membabi buta. Tapi hasilnya tidak sia-sia. Aku naik kelas, dikatrol dari mulai sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah lanjutan atas, dan juga perguruan tinggi.
Aku hidup dengan irama uang yang meradang di mana-mana. Jadilah aku seorang sarjana yang lulus karena permainan uang. Saudara-saudara, tapi aku tak siap menerima tantangan ketika harus bersaing untuk menjadi seorang doktor dan guru besar. Aku gagal total. Aku pun meminggirkan diri pelan-pelan dan bergabung dengan University of Susulapan, sekumpulan orang yang mencari keuntungan lewat jual beli gelar. Kebetulan aku adalah salah satu pemilik saham terbesar dalam bisnis jual beli gelar ini. Maka dengan mudah kedudukanku sebagai rektor perguruan tinggi cabang dari Amarakuwa ini semakin gila sepak terjangku, semakin banyak uang berdatangan. Aku sering bernyanyi sambil menghitung puntung. Naik ke puncak gunung, tinggi-tinggi sekali. Kiri kanan kulihat saja banyak pohon gelar. Saudara-saudara, inilah pohon gelar, lambang dari University of Susulapan. Indah bukan? Cukup sekian promosiku. Kalau saudara-saudara berminat, hubungi aku di nomor khusus. Jangan di sini. Di sini terlalu terbuka. Sekarang aku menjadi penghuni Hotel Prodeo, di mana curutan kecoa suka datang bertandang. Tapi tidak apa-apa. Sebagai hiburan, curut suka kejar-kejar lalu keluar. Kecoa tidak kumatikan, tapi kutangkap lalu kuperhatikan. Luar biasa, saudara-saudara. Makhluk menjijikan ini memiliki daya tahan hidup yang tinggi kalau tidak dibikin mati. Kecoa ini kuberi nama si kepala baja, cerminan aku yang tengah menderita tapi harus tetap bertahan sampai masa hukumanku habis. Aku akan menghirup udara bebas kembali. Hei, kalau bagi-bagi ranjang dilempar, berikan saja secara sopan. Makan tuh koran, beritanya ada di halaman.
Hai sipir, halaman berapa? Cari sendiri, masa Prodo bodoh. Dasar sipir, taunya cuma nyengir. Saudara-saudara, di Hotel Prodio ini memang gratis, tapi ada juga yang tidak gratis. Aku lihat koran dulu. Sayangnya tidak ada kopi hangat yang masih mengepul dan pisang goreng madu kesukaanku. Menteri Pendidikan memberantas para penjual gelar, sebuah gebrakan baru penuh harapan. Baru-baru ini, Menteri Pendidikan memberantas para penjual gelar dengan melakukan kerjasama dengan pihak kepolisian. Seperti yang diberitakan pekan lalu, telah ditangkap seorang gembong bisnis jual beli gelar bernama Lai Apusi alias Prodo Imitatio, yang diduga telah mewisuda banyak orang-orang penting di mana bawah ini dengan gelar-gelar imitasi. Akhirnya aku masuk koran juga. Bisnis jual beli gelar memang telah menggurita tanpa upaya memberantasnya. Niscaya akan banyak sarjana, magister, doktor palsu. Kalau di mana buah ini banyak sarjana palsu, apa jadinya negeri ini? Apa jadinya negeri ini? Bayangkan, menurut data University of Susulapan yang pusatnya ada di Amarakua, cabangnya dikelola oleh Lai Apusi alias Prodo Imitatio, telah menghasilkan 50 orang doktor, 137 master bisnis, dan 333 sarjana berbagai bidang. Di mana mereka semua? Di mana mereka semua? Di mana mereka semua? Mereka menjadi orang penting di mana buah ini. 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 Saudara-saudara tahu, gelar akan terus diburu selama orang butuh. Meski aku di sini, aku banyak tangan kanan, banyak kawan-kawan yang dengan gigih berjuang dalam bisnis jual beli gelar ini secara sembunyi-sembunyi dan kamuflase sendiri. Bagiku apalagi, kecoa si kepala baja tadi membuat aku sadar dan belajar bahwa selama orang butuh tanpa harus susah payah, bisnisku tak akan mati. Bisnisku tak akan mati. Seperti pelacuran, selama masih banyak laki-laki hidung belang mata bongsang bertandang ke sarang-sarang kenikmatan ranjang itu, maka selama itu pula bisnis esek-esek, laku keras bak kacang goreng, yang seharusnya ditangkap itu pembelinya, bukan penjualnya. Yang seharusnya ditangkap itu hidung belangnya, bukan pelacurnya. Di negeri ini aneh, pelacur ditangkapi, dirazia malam-malam, tapi hidung belangnya dibiarkan berlalu lalang. Begitu pula dalam bisnis jual beli gelar ini. Penjual ditangkapi, tapi pembelinya dibiarkan berlalu lalang tanpa sanksi apa-apa. Yang seharusnya ditangkap itu pembelinya, bukan penjualnya.
Yang seharusnya ditangkap itu pembelinya, bukan penjualnya. Yang seharusnya ditangkap itu pembelinya, bukan penjualnya. Apa ini? Makan itu air, teriak sampai serak. Hei sipir, kenapa kau siram? Sudah aku bilang, aku lagi malas mandi, tapi kenapa kau siram? Basah semua nih. Lihat saudara-saudara, basah semua nih. Maaf saudara-saudara, perlu kami beritahukan bahwa bisnis jual beli gelar hanya terjadi di Manaboa, bukan di Indonesia. Terima kasih.